Menghormati jasa para pahlawan dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara bertempat di Taman Makam Pahlawan Kota Batu, dilaksanakan kegiatan apel kehormatan dan renungan suci. Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT menjadi inspektur upacara dalam kegiatan tersebut. Kegiatan apel kehormatan dan renungan suci ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, beserta Wakil Wali Kota Batu dan para kepala dinas di lingkungan Pemkot Batu, Ketua DPRD, Forkopimda, veteran, dan undangan lainnya. Pada apel kehormatan dan renungan suci, bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Batu, AKBP Oscar Syamsuddin, Perwira Upacara Kapten Infanteri Diding Triputranto dan Ramil Pujon, dan Komandan Upacara Kapten CZI Gatot Sumargiono dan Ramil Kasembon. Sementara itu, pasukan upacara terdiri dari 25 personil TNI, 25 personil Polri, dan 25 dari ASN Kota Batu. Acara diawali laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut juga dibacakan naskah apel kehormatan dan renungan suci oleh Inspektur Upacara AKBP Oscar Syamsuddin. Pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci dilaksanakan untuk menghormati jasa-jasa para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kebahagiaan bangsa dan negara, serta akan meneruskan perjuangan dan berdoa semoga arwah para pejuang dan pahlawan diterima Tuhan Yang Maha Esa dan diberi tempat di sisinya. Pejuang angkatan bersenjata 138 orang dan pahlawan tak dikenal 75 orang. Pada saat pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci, lampu taman makam pahlawan dimatikan dan dilakukan penyalaan obor serta lilin di pusara makam pejuang dan pahlawan sehingga membuat suasana makin khidmat. Acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan doa dan laporan komandan apel kehormatan dan renungan suci selesai dilaksanakan. Acara diakhiri dengan berfoto bersama di area patung pejuang Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Penghormatan dan perlindungan untuk para pahlawan, alhamdulillah tadi Inspektur Upacara Pak Kapolres berjalan dengan lancar. Yang kita setiap malam pas jam 12.00 selalu mendoakan para arwah pahlawan. Mudah-mudahan beliau-beliau ditempatkan di tempat yang terbaik, ya. Ibu, di momen peringatan 17 Agustus, harapan Bu masyarakat Kota Batu seperti apa? Iya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu yang paling penting dalam segala hal. Iwan Nikmawan melaporkan. Sementara itu di Kota Malang menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-77 yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus. Pemerintah Kota Malang mengadakan panjatan doa bersama lintas agama. Panjatan doa bersama ini untuk kebangkitan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Panjatan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang. Selain dihadiri oleh Forkopimda, juga dihadiri oleh tokoh lintas agama di Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang dalam panjatan doa bersama ini berharap dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dapat membangkitkan semangat juang untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Wali Kota juga berharap agar dengan semangat HUT RI ke-77 dan panjatan doa ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Indonesia khususnya di Kota Malang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam panjatan doa Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 juga dilakukan pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Kiai Haji Hamjawi. Sementara panjatan doa dari agama lain berlangsung di ruang asisten dan staf ahli pemerintah Kota Malang. Jadi kalau kita menjadi warga negara yang beragama, jadi ada dua pendekatan ya untuk mengisi kemerdekaan itu tentu dengan upaya bagaimana program-program pemerintah bisa dilaksanakan. Tapi kita minta dan munajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa setiap malam 17 Agustus ya. Mulai tanggal 16 ini kita panjatan doa, mudah-mudahan ya harapannya Indonesia semakin jaya ya, semakin kuat, persatuan dan kesatuan semakin hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang.
Maka di sini semua agama akan diajak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Simon Alfredo melaporkan. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pada peringatan HUT RI ke-77 mengambil tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Rabu 17 Agustus 2022 bertempat di Balai Kota Amongtani, Kota Batu. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan upacara bendera di halaman Balai Kota Amongtani, Batu. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, komandan upacara dipercayakan kepada Kapten Infanteri Budi Sutrisno dan Ramil Bumiaji, dan perwira upacara Kapten Armet Budi Setyo Wijoyo, Pasiops Kodim 0818 Wilayah Malang Batu. Upacara diawali dengan masuknya Wali Kota, Forkopimda dan jajaran Kepala SKPD, veteran dan undangan lainnya. Penghormatan kepada inspektur upacara dan laporan komandan upacara bahwa upacara bendera siap dimulai. Acara dilanjutkan dengan pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP dan doa oleh Muhammad Zazuli dari kantor Kemenak Kota Batu. Pada kegiatan pengibaran bendera, tim Paskibraka Kota Batu dengan Komandan Kompi, Letda Kavaleri Evarianto dari Poltekkad Kodiklat TNI Angkatan Darat, pembawa bendera merah putih Chelsea Srikandi Sabrina, pengibar bendera Dean Fernando, Anindya Dida Maharyuning Ayu, dan M. Azhari Tantowi. Pada saat pengibaran bendera, tim pengibar maju ke mimbar untuk menerima bendera merah putih yang diserahkan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko untuk selanjutnya dikibarkan. Proses pengibaran berjalan lancar dan upacara diakhiri dengan laporan komandan upacara dan penghormatan kepada inspektur upacara. Terus terang, kita selain kesehatan, kemudian secara ekonomi itu betul-betul harus punya program yang fokus untuk bisa cepat pandemi ini menjadi endemi, kita biar lebih kuat. Dan kemudian secara di ekonomi kita juga gitu memberikan penguatan, memberikan fasilitas, memberikan edukasi, terutama masalah pemasaran by IT juga dengan kemasan yang berkualitas agar supaya bisa cepat membangkitkan. Karena UMKM di Kota Batu ini adalah sektor ekonomi yang paling besar, baik secara jumlah pengusahanya maupun penghasilannya. Ini yang harus kita kuatkan. Seperti slogannya, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat, itu semua harus ditanamkan dengan kita mempunyai satu pemikiran bahwa apa yang kita bisa lakukan ketika kita pulih lebih cepat, yaitu kita menjaga kesehatan kita. Kita kemudian berinovasi untuk secara ekonomi. Yang ASN lebih punya semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus kemudian bangkit lebih kuat, itu kita ketika kita sudah berusaha, kemudian kita sukses, itu harus kita lebih bagus dari yang kemarin. Karena apa? Persaingan lebih banyak, kemudian semua daerah itu berlomba-lomba untuk menaikkan pariwisatanya, memberikan terbaik buat UMKM-nya. Nah, itu yang harus kita jaga. Iwan Ikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah Kota Malang menggelar upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara pengibaran bendera diikuti oleh Forpimda, TNI, Polri, ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen masyarakat di Kota Malang. Bertempat di halaman depan Balai Kota Malang, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dimulai sejak pukul 8 pagi. Dalam upacara kali ini bertindak sebagai pembina upacara yakni Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Peserta upacara terdiri dari Porpimda, TNI, Polri, ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh jajaran elemen masyarakat. Sang Saka Merah Putih dibawa dan dikibarkan tim Paskibraka Kota Malang.
Upacara kali ini mengusung tema Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hal ini selaras dengan keadaan Indonesia selama 2 tahun dilanda pandemi COVID. Wali Kota Malang menegaskan akan melakukan sejumlah percepatan pembangunan pemerintahan seiring dengan tema HUT RI tahun ini, yakni pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dirinya optimis Indonesia dapat segera bangkit di tengah terpaan isu global. Dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 kali ini, diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Semangat patriotisme akan selalu tumbuh di hati insan penerus bangsa. Sesungguhnya sesuai dengan tema ya. Jadi Indonesia pulih, Indonesia kuat ya. Cepat, terus kita kuat. Berarti kita harus menyangga semua. Dilakukan percepatan karena sebenarnya potensinya Indonesia itu luar biasa ya. Di tengah isu global, kesulitan yang luar biasa, tapi Indonesia mampu bangkit. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu pada sambutan di tanggal 16 kemarin menunjukkan bahwa Indonesia ini sekarang sudah menjadi barometer perekonomian dunia. Yang kedua, sekali lagi nilai-nilai patriotismenya itu kita kuatkan dengan jalan gotong royong. Ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan, sehingga akan membawa ketangguhan ekonomi bangsa kita semua. Simon Alfredo melaporkan. Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitupun dengan sekolah milik Yunisyara, PAUD Cahaya Permata Abadi yang ikut merayakan HUT Kemerdekaan RI dengan melaksanakan upacara bendera. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan ini dilakukan di seluruh penjuru wilayah Indonesia, mulai dari pemerintahan negara, provinsi, hingga sejumlah sekolah di Indonesia. Begitu juga dengan penyanyi Yunisyara yang melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan bersama dengan guru, siswa dan wali murid pendidikan anak usia dini atau PAUD Cahaya Permata Abadi miliknya yang berada di Jalan Samadi nomor 9 Pesanggerahan, Kota Batu. Selain itu, Yunisyara juga terjun langsung dalam upacara Hari Kemerdekaan tersebut sebagai inspektur upacara. Dalam momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Yunisyara terlihat bernyanyi bersama anak-anak PAUD yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan kemerdekaan secara bersama-sama. Penyanyi Yunisyara bahkan telah memupuk rasa cinta tanah air kepada anak-anak yang bersekolah di pendidikan anak usia dini Cahaya Permata Abadi miliknya. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Selepas kegiatan upacara pengibaran bendera, Wali Kota Batu bersama undangan mengikuti siaran langsung detik-detik proklamasi langsung dari Istana Negara di Gedung Geraha Pancasila. Wali Kota Batu bersama undangan mengikuti siaran langsung upacara virtual detik-detik proklamasi dari Istana Negara Jakarta. Kegiatan upacara secara virtual langsung dari Istana Negara ini berlangsung pada pukul 10 pagi dan dihadiri Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, yang menggunakan pakaian daerah Sumatera Barat. Wakil Wali Kota Batu beserta Sekda, Komandan Pusdik Arhanud, TNI Angkatan Darat Brigjen TNI R. Edi Setiawan, SH, Forkopimda yang hadir, Kapolres Batu AKBP Oscar Samsudin, Kajari Kota Batu Agus Rujito, SHMH, dan undangan lainnya. Wali Kota Batu beserta jajaran dan undangan mengikuti kegiatan upacara secara virtual sampai selesainya upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara. Dalam wawancaranya dengan media, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengungkapkan pentingnya meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air agar bangsa Indonesia tetap kokoh, kuat dalam menghadapi tantangan ke depan. Di HUT RI yang ke-77 ini saya berkeinginan terutama kepada generasi muda dengan bangkitnya kita dari pandemi, kita harus senantiasa bersatu, kita harus senantiasa bagaimana NKRI ini tetap berdiri. NKRI ini harus menjadi jiwa semangat dari seluruh generasi muda, terutama bahwa founding father kita, terutama Bung Karno dan Bung Hatta pada saat memperjuangkan itu sudah berdarah-darah, kita sekarang mengisi kemerdekaan itu. Penguatan seperti apa salah satunya penguatannya? Salah satunya yaitu bagaimana kita mulai dari pusat kita 4 pilar
berikutnya kita mulai anak-anak kita yang SD, SMP maupun SMA, bagaimana kita menggelorakan kembali bahwa Pancasila adalah harga mati, NKRI harga mati, dan nantinya di dalam kurikulum sekolah-sekolah itu bagaimana Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini kita tanamkan bahwa kita bisa sampai dengan 77 tahun ini dengan keberagaman semua warga dan masyarakat yang ada dengan berbagai suku bangsa, tetapi kita masih tetap bersatu, yaitu Indonesia. Iwan Hikmawan melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang jatuh pada hari ini tanggal 17 Agustus serentak dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Kota Malang, puluhan umat Katolik di Gereja Katedral Ijen memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Puluhan umat Katolik di Gereja Katedral Ijen yang tergabung dalam komunitas Misa Pagi atau Kompak Rabu pagi memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Sebelum menyanyikan lagu-lagu nasional, puluhan umat ini terlebih dahulu mengikuti ibadah pagi peringatan HUT RI di Gereja Katedral Ijen. Usai mengikuti ibadah, puluhan umat ini sambil membawa bendera mereka menyanyikan sejumlah lagu nasional. Total 10 lagu nasional yang dinyanyikan. Dibuka dengan lagu 17 Agustus, puluhan umat ini antusias bernyanyi mengikuti iringan dari Dirijen. Koordinator Komunitas Misa Pagi Gereja Katedral Ijen, Yosep Piani Bambang Ratna Dinata, menjelaskan bahwa komunitas ini berjumlah sekitar 50 orang. Komunitas ini setiap tahun selalu memperingati HUT RI dan ini merupakan tahun yang ketiga. Namun, 2 tahun tidak merayakan karena masa pandemi. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 baru kembali dilakukan dan diikuti oleh kurang lebih 75 umat di Gereja Katedral Ijen. Bambang menambahkan bahwa peringatan HUT RI ke-77 dengan menyanyikan lagu-lagu nasional ini tidak lain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan diharapkan dapat menular ke komunitas masyarakat lainnya. Kita tiap 17 Agustus kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Khusus untuk tahun ini kita kembangkan ada acara-acara lain yang lebih menyambut untuk 77 tahun. Pagi hari ini kita menyanyikan 10 lagu nasional. Sementara itu, Uskup Agung Malang, Monsinyur Hendrikus Pidiarto Okam, yang juga turut serta bernyanyi bersama komunitas Kompak mengatakan bahwa setiap tahun umat Katolik di Paroki Ijen selalu memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini, umat Katolik diminta untuk memeriahkan HUT RI dan Gereja Katolik menetapkan tanggal 17 Agustus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai hari raya dan diadakan ibadah khusus di gereja. Ya, setiap tahun memang umat paroki katedral yang menghadiri misa pagi mengadakan upacara seperti ini untuk ikut bergembira bersama seluruh bangsa Indonesia. Tapi pada tahun ini mungkin agak lebih khusus karena usia 77 ya, 27 mungkin punya makna. Arti yang terdalam adalah bahwa kita umat Katolik adalah bagian dari bangsa Indonesia. Maka perayaan 17 Agustus itu merupakan juga perayaan kita. Bahkan Gereja Katolik menjadikan hari ini hari raya. Simon Alfredo melaporkan.